Taruna Kita, 1 jam mengenal lebih dekat dengan para taruna Akademi Militer. Taruna Kita 4,3 FM Radio Tidak Radionya Generasi Terpelajar 2023, stay healthy. Kita masih di Taruna Kita, sahabat Tider. Iqbal nemenin sampai nanti ke jam 5 sore bareng sama Taruna Akademi Militer. Dan ini kabar membanggakan, kabar menggembirakan untuk semuanya. Para calon taruna ya, ini pendaftaran dari calon taruna-taruni Akademi Militer tahun akademik 2023. Ini sudah dibuka. Untuk pendaftaran online-nya dimulai pada 2 Januari sampai dengan 2 Juni 2023. Daftar ulang dan validasi di tanggal 22 Mei sampai 2 Juni. RIK atau uji tingkat daerah di tanggal 5 sampai dengan 30 Juni. Dan RIK atau uji tingkat pusat ini tanggal 4 sampai dengan 29 Juli 2023. Untuk pengumuman, persyaratan, lokasi, sampai materi seleksi dan panduan lainnya, sahabat ini bisa klik www.ad.recruitment-tni.mil.id. Dan selama proses penerimaan berlangsung, calon tidak dipungut biaya apapun. Dan jika ada yang mengatasnamakan panitia untuk membayar sejumlah uang untuk ditransfer, sudah pasti penipuan ya. Segera laporkan ke panitia terdekat. Kita masih jalan bareng sahabat Tidar, bareng sama para taruna Akademi Militer. Masih semangat Bang Davis, Bang Adiaksa? Semangat. Masih ya. Tapi udah ngebahas tentang tingkat 1 yang juga lumayan seru ya, meskipun banyak yang bilang ngeri-ngeri sedep kalau tingkat 1. Sekarang ke tingkat 2 nih, katanya udah mulai dapat yang namanya ilmu-ilmu kecabangan katanya. Betul. Oke, boleh diceritakan Bang Davis dulu tingkat 2 seperti apa? Jadi kalau namanya tingkat 2 itu di kehidupan kita sehari-hari kita tetap harus bisa respect dan bersikap terhadap senior kita. Tapi di sisi lain kita juga tetap harus membimbing dan mengawasi adik-adik kita yang tingkat 1. Jadi kita posisinya berada di tengah-tengah. Tengah-tengah ya. Betul. Jadi kadangkala tertekan, kadangkala juga bisa menekan adiknya gitu. Tapi itu juga berat karena jadi contoh untuk adiknya juga ya. Betul. Oke. Kemudian kalau masalah kecabangannya di tingkat 2, sebenarnya kalau untuk letting kami sendiri, kami dari tingkat 1 sudah ada tes kecabangan. Ada tes kecabangan ya? Betul. Kalau abang kecabangannya apa dulu? Saya infanteri. Oh, infanteri. Prosesnya gimana? Katanya agak-agak susah juga itu masuk ke infanteri. Kalau di Akmil sendiri dilaksanakan tes psikologi. Jadi untuk menentukan kecabangan itu berdasarkan tes psikologi kita masing-masing. Hanya berdasarkan tes psikologi saja. Oke. Tapi dulu emang nginternya infanteri atau yang lain dulu? Saya infanteri. Infanteri ya. Berarti mimpinya terwujud gitu. Kalau dari Bang Adiasa sendiri gimana dulu? Kalau untuk kecabangan sama, tesnya hanya psikologi. Untuk saya kecabangannya masuk di kavaleri. Oke. Dulu juga pengennya kavaleri atau yang lain? Kalau saya dulu untuk kecabangan belum ada gambaran sama Malah sekali. belum ada gambaran. Oke, tapi masuk ke kavaleri Maksudnya dari hasil tes besi saya masuk kavaleri. dan udah terima aja gitu yang jelas ya. Dan alhamdulillah karena berdasarkan dengan besi kan jadi sesuai dengan apa kemampuan kita. Oke. Mungkin dicek juga dengan bagaimana untuk prospek kedepannya. Jadi untuk sampai sekarang aman, lancar. Oke, mungkin ini belum ada bayangan juga untuk yang lagi dengerin. Sering banget dengar kata infanteri, dengar kata kavaleri. Ini kecabangan yang mempelajari apa aja sih Bang? Mungkin boleh Bang David jelasin. Jadi kalau untuk kecabangan infanteri sendiri ini, kalau di dalam tentara ini disebut satuan tempur, di mana infanteri juga sering disebut pasukan jalan kaki. Jadi untuk apabila kita mendekati musuh atau sasaran, pasukan infanteri ini adalah pasukan yang terdepan Ya. Betul. Oke. Yang akan menawan atau menghancurkan musuh tersebut. Oke, ini pasukan utama gitu ya nanti ya. Betul, bisa dibilang seperti itu. Oke, kalau kavaleri apa ini Bang? Kalau untuk kavaleri sendiri itu, kalau tadi infanteri itu satuan tempur, kami dari satuan manuvernya. Oke. Bisa, jadi kalau manuver itu bisa masuk ke satuan tempur, bisa juga di tempur. Kami jadi masuknya ke manuver. Kalau untuk kavaleri sendiri itu kami berkecimpung di dalam tank, panzer, dan juga berkuda. Oke, jadi lebih ke alat ya, pakai alatnya Ya, gitu ya. betul. Oke, menarik sekali. Kemudian sekarang nih tingkat 3. Wah, ini lagi sibuk-sibuknya, kemudian lagi berkuasa banget ya kan, tapi tugasnya berat karena jadi contoh untuk 2 adik tingkat nih. Seperti apa keseruan di tingkat 3 ini, Bang? Ya, kalau untuk tingkat 3 sendiri,
Kami lebih kepada kalau untuk materi di dalam juga masih imbang, fisik iya, akademik iya, harus tetap imbang. Bagaimana kami menjalani kegiatan sehari-hari, lalu juga sudah mulai dengan organisasi, mulai disibukkan dengan organisasi. Oke, dan ini kelihatan ya, ada talikur warna biru dan talikur warna merah. Mungkin Bang David dulu menjelaskan ini talikur biru kuning ini menjabat posisi apa dan seperti apa kegiatannya. Ya, jadi untuk tali kur saya sendiri ini ada 3 warna, biru kuning biru ya. Oh iya, biru kuning biru betul. Ya, kemudian kalau untuk tali kur yang berwarna biru kuning biru ini dijabat oleh kasih resimen. Jadi di resimen Korps Taruna itu terdapat 4 kasih. Oke. Kepala seksi yaitu kasih 1 bagian pengamanan, kemudian saya sebagai kasih 2 di bagian operasional, Oke. kemudian kasih 3 itu bagian personil, Oke. dan kasih 4 bagian logistik. Jadi tugas sehari-hari kasih ini untuk membantu Komandan Resimen Korps Taruna dalam menjalankan fungsinya masing-masing. Oke, sibuk juga Pak. Menyita perhatian kegiatan individunya nggak nih Bang? Tetap harus bisa diimbangi. Tetap harus diimbangi ya, meskipun kurang tidur ya kayaknya ya. Tidak. Oke. Kalau talikur kuning merah kuning ini apa nih Bang? Kalau saya dasarnya merah. Oh merah kuning. Ya. Kalau merah ini sendiri itu jabatan sebagai Danton, Komandan Peleton. Untuk Danton sendiri biasanya memimpin antara 34 sampai 35 orang, Oke. dipimpin oleh seorang Danton. Untuk satu batalionnya biasanya ada sekitar 12 sampai 13 peleton. Oke. Jadi tugas sehari-hari saya adalah bagaimana saya mengcover rekan-rekan saya harus memimpin mereka, bagaimana saya bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan, apa yang akan dilakukan ke depannya, terus bagaimana saya sebagai penyerah dari mungkin dari pengasuh atau dari mungkin dari guru militer dan lain sebagainya itu melalui saya, lalu saya akan meneruskan ke rekan-rekan saya seperti itu. Oke. Kalau proses untuk menjadi sosok kasih 2 dan juga Danton Kor itu dulu seperti apa? Apakah dimulai dari tingkat 1 atau tingkat 2 itu dulu proses pemilihannya, Bang? Jadi untuk yang Taruna memakai tali ini Oke. biasanya disebut Pokdo. Oke. Jadi untuk menjadi Pokdo ini mengambil nilai dari Taruna tingkat 1 juga. Oke. Pada saat kita tingkat 1, kemudian ditambah tingkat 2. Untuk aspeknya sendiri di Akmil terdiri dari tripola dasar namanya. Oke. Jadi ada tentang akademik, kemudian sikap dan perilaku, serta jasmani. Jadi ketiga aspek tersebut yang bisa menjadikan kita untuk apakah kita layak mendapatkan tali tersebut atau tidak. Oke, dulu persaingannya sama berapa orang tuh untuk memperebutkan tali kor biru? Ingat nggak dulu? Untuk persaingan sendiri sebenarnya merata ya. Jadi satu batalion itu semuanya berhak. Oke. Jadi kita harus bisa melakukan yang terbaik. Oke. Untuk Dan alhasil cuma ada 4 orang berarti yang memakai, atau berapa orang tadi Bang? kalau untuk yang biru kuning biru sendiri 4 orang. 4 orang. Nah itu proses seleksinya dulu gimana tuh dulu? Setelah diseleksi ada berapa orang yang akhirnya masuk ke calon kandidat 4 orang ini? Waktu itu saya tinggal terima hasil pengumuman Langsung saja. terima hasil aja, berarti udah intern gitu ya dari resimen yang menentukan. Betul. Oke, kalau dari abang sendiri, cara dari Danton Kor ini kan bisa dibilang ngurusin teman-temannya, ibaratnya itu dulu seperti apa proses untuk mendapatkan tali kor ini? Kalau prosesnya sama, jadi keseluruhan untuk tes kami bareng-bareng semua, jadi dinilai dari tripola dasar itu tadi, Oke. lalu dari resimen menentukan siapa yang berhak untuk mendapatkan atau memegang tanggung jawab dari tali-tali ini. Oke, ada berapa orang berarti Bang yang pakai merah kuning ini? Kalau untuk di batalion kami, batalion Mada ada 12 orang. 12 orang, oke. Yang ibaratnya gimana cara 12 orang ini memantau satu letting ya katanya ya. Agak berat juga mantau teman-teman sendiri. Oke, ini menarik karena sebelum libur ini kalau nggak salah yang siaran kan Taruna tingkat 2, karena tingkat 3 ada kegiatan apa gitu sebelum libur. Boleh diceritakan ke sahabat Tidar? Sebelum cuti kalau nggak salah waktu itu Taruna tingkat 2 tuh yang siaran, kata Taruna tingkat 3 lagi kemana gitu. Waktu itu Pulangnya malam gitu. Ya, waktu itu kami sedang latihan drill taktis. Jadi latihan menginap di hutan, jadi baru kembali 2 hari kemudian. Oke, itu ngapain tuh di hutan, beneran survival gitu ya berarti? Jadi kalau drill taktis itu kami, karena ada 2 drill taktis sama Oke. drill teknis. Nah, sebelumnya kami mendapatkan materi pembelajaran drill teknis bagaimana mungkin teknik serangan atau teknik pengaman dan lain sebagainya. Nah, di drill taktis ini jadi kami seperti
di medan sebenarnya. Oke. Jadi kami mempraktekkan apa yang di drill teknis, lalu dijadikan di drill taktis. Oke, itu prosesnya 2 hari. Kurang lebih 2 hari, 2 hari, ya? 1 malam. Oke, Bang David juga ikutan waktu itu? Betul, 1 batalion waktu itu ya. Oke, 1 batalion juga ya. Mungkin boleh diceritakan ke sahabat Tidar prosesnya seperti apa, menemukan kendala atau mungkin pengalaman paling memorable dalam kegiatan itu. Karena hari gini ya masuk hutan jarang-jarang kan. Seperti apa? Apakah juga ada ketemu hewan buas atau punya pengalaman menarik apa dari kegiatan itu? Kalau untuk mungkin hal menarik mungkin karena kendala waktu itu sering hujan ya. Oh iya, hujan waktu itu hujan. parah sih. Jadi 2 hari itu hampir full kita hujan. Jadi waktu drill serangan dan lain sebagainya juga terkena hujan, malam juga. Jadi tapi alhamdulillah dengan apa yang kita dapat dari materi-materi sebelumnya, Oke. lalu pembekalan dari pelatih juga, dari bimbingan-bimbingan pelatih dan juga senior-senior juga, kami ya alhamdulillah untuk 2 hari drill itu berjalan dengan baik. Oke, Bang David, ada apa pelajaran terpenting yang diambil dari kegiatan kemarin? Kalau menurut saya, jadi bagaimana caranya kita bisa mengatasi kesulitan yang kita hadapi masing-masing. Oke. Jadi contohnya seperti yang dibilang rekan saya tadi, sering hujan. Oke. Kemudian akan berpengaruh terhadap Daya tahan biasanya ya. Betul. Kemudian ada jalan yang licin atau bagaimana, kita harus bisa tetap tenang dan mengatasi hal yang kita hadapi sendiri. Oke, ini menarik sekali dan kemarin maraton ya sebelum libur emang ya. Ya mungkin itu materi Hanmas, ketahanan Mars. Oke. Dan akhirnya semuanya aman, lolos semua. Aman lancar. Nilainya udah keluar bagus semuanya. Aman. Oke. Kemudian ada yang namanya Taruna itu libur. Ini juga tadi menjawab yang ada di WhatsApp. Oh, Taruna ada libur juga. Liburnya memang kapan aja? Kalau untuk libur sendiri atau cuti, untuk kegiatan yang agendanya itu biasanya untuk 1 tahun itu 3 kali. Oke, kapan aja itu? Untuk akhir tahun, Natal dan Tahun Baru, lalu pada saat kenaikan tingkat biasanya bulan Juni atau Juli, Oke. lalu pada saat cuti Lebaran. Oke, ya jadi ketika besok ada adik-adik baru tuh biasanya libur juga ya, ketika mau pendidikan ya, Ya bisa. yang terbaru. Oke. Kemudian ada juga nih yang tadi yang ngejawab nih, kalau cuti habis itu balik ke Akmil, apakah diperbolehkan membawa oleh-oleh? Nah ini nih, Bang David mungkin boleh jawab? Untuk membawa oleh-oleh diperbolehkan. Oke. Jadi tujuannya itu untuk agar, karena Taruna ini kan terdiri dari satu Indonesia. Betul. Jadi untuk bisa bertukar dari mana sih rekan kita ini, dari mana Oke. teman kita. Jadi kita bisa, oleh-oleh ini gunanya untuk memperkenalkan juga daerah kita masing-masing. Seperti itu. Tapi katanya nggak boleh bawa makanan ke dalam infonya. Untuk saat balik cuti kemarin masih diperbolehkan. Masih diperbolehkan. Hanya ketika udah mulai aktif nggak boleh lagi bawa makanan ya ke dalam ya. Oke. Kemudian ada lagi tadi ada yang menanyakan Bang David informasi tentang mata minus dong. Proses ngilanginnya seperti apa dan emang nggak boleh Taruna pakai kacamata? Bukannya tentara yang pakai kacamata banyak. Itu udah jadi perwira ya. Betul. Iya, kalau Taruna masih belum boleh berarti ya? Belum pun. Oke, jadi memang harus steril, harus sehat lahir batin, jasmani rohaninya ya? Betul. Oke. Kemudian ada Aditya Anggara. Aku jerawatan, lihat abang-abangnya tolong di-shoot dong. Mukanya mulus-mulus semua. Gimana nih yang jerawatan tapi pengen banget masuk ke Akmil? Fisiknya oke tapi jerawatan. Mungkin kalau jerawat selama itu tidak berbekas, mungkin masih bisa toleransi. Oke, terjawab ya. Yang jelas iya perawatan dulu lah ya. Nggak apa-apa kan binsik, keluar keringat biasanya jadi bersih ya kan. Oke, yang lain sahabatnya mau nanya apa sama Bang David dan juga Bang Adiasa? Boleh kirimkan pertanyaannya di 0878 0878 9430. Taruna kita akan segera kembali. 94,3 FM Radio